Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan bersama keluarga untuk menaiki kapal Bukit Raya dari Pontianak, Pelabuhan Dwi Kora menuju Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak. Dan pada kesempatan di tengah perjalanan ini kami mencoba untuk berbagi faidah, yaitu membacakan kitab Tazkiyatun Nafsi Mafhumiha wa Maratibiha wa Asbabiha. Ini adalah kitab ini kitab yang ringkas ya, namun insya Allah bisa memberikan faidah yang begitu banyak ya. Terjemahnya adalah pensucian jiwa, bagaimana cara memahaminya, tingkatan-tingkatannya, dan menempuh sebab-sebabnya. Kita bacakan mukadimah dari pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga dilimpahkan kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya. Wa ba'du, fa aslu madatil hadzal kutaibi muhadaratun alqaituha abaral hatifa ala masami'i ba'di talabatil ilmi fil jazair, thumma qamu bitabrighiha wa alahu fi nashriha wa qumtu bi muraja'atiha wa tanqihiha hatta kharajtu bi hadhihi surati. Asal muasal tersusunnya kitab tipis ini yaitu dari hasil ceramah yang disampaikan oleh penulis melalui telepon kepada para sebagian penuntut ilmu. Mereka mendengarkan melalui telepon di negara Aljazair. Kemudian mereka merekam, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara, dan memohon kepada penulis meminta izin untuk menyebarkannya. Sebelum disebarkan, penulis berusaha untuk mengecek, mengoreksi, memperbaiki, sehingga terbitlah kitab ini, yang kemudian diberikan judul Tazkiyatun Nafsi Mafhumiha wa Maratibiha wa Asbabiha. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hadza wa as'alullaha azza wa jalla an yaj'ala amali hadza khalisan liwajhih." Aku memohon kepada Allah agar apa yang telah aku tulis ini semata-mata ikhlas mengharapkan wajahnya Allah Al-Karim, yang Maha Karim. Wa an yanfa'a bihi al-muslimin, dan semoga bermanfaat untuk kaum muslimin. Wa an yajziya man qama bi tafrighi hadhil madati minal asyritati a'dhamal ajri was thawab. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktunya sehingga tersusunnya kitab ini, demikian juga rekaman, dengan pahala yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wassalamu wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan, keberkahan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di halaman yang kelima kita masuk kepada mukadimah kitab
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fala syakka anna tazkiyatan nafsi maudu'un azimun. Beliau mengatakan, ya, tanpa ada keraguan bahwasanya pensucian jiwa termasuk tema yang sangat penting. Wa huwa minal maudu'atil muhimmah allati i'tana biha as-salaf. Mengapa disebut sebagai tema yang penting? Karena ternyata para salaf, para pendahulu kita yang soleh sangat memperhatikan keadaan jiwa-jiwa mereka. Mereka mengambil ilmu dari Rasulullah SAW bagaimana cara mensucikan jiwanya. Dan ini termasuk di antara pembahasan yang penting, di antara tema-tema, di antara pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama kita. Bal qad jaa at-tanwihu bihi fi kitabillah wa fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'lumun, ya. Bahkan tazkiyatun nafs disebutkan secara lafaz di dalam kitabullah, demikian juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa min huna yatabayyanu anna hadzal mawdu'a mawdu'un syar'i. Maka semakin jelas bahwa pembahasan tentang tazkiyatun nafs adalah tema yang syar'i karena disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah. Mawdu'un asilun lahu dzukira fil kitabi was sunnah, ya. Disebutkan, ya, di dalamnya. Wa hadza mimma yadullu ala ahamiyatihi, menunjukkan bahwa mempelajari ilmu bagaimana cara mensucikan jiwa ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan bagi setiap muslim dan muslimah. Wa innama unabbihu ala hadhil mas'alati, ya. Dan beliau menyusun kitab ini semata-mata untuk memberikan nasihat, memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mensucikan jiwa. Di anna ba'dhan nasi yantalikuna fi kalimatihim wa fi mawa'idihim min ibaratin aw min mustalahatin ghairu syar'iyyatin, ya. Mengapa ini perlu diangkat pembahasan tentang tazkiyatun nafs? Karena ada sebagian manusia mereka menggunakan kalimat-kalimat di dalam membahas bagaimana cara mensucikan jiwa dengan ungkapan-ungkapan, dengan istilah-istilah yang tidak syar'i, ya. Dan contohnya banyak, ya, di negeri kita, ya. Ada orang yang dia berkeinginan untuk membersihkan jiwa. Caranya misalnya dengan mati geni, dengan berpuasa 3 hari 3 malam tanpa berbuka, ya. Istilah yang mereka gunakan mati geni, jelas ini tidak syar'i. Atau ada puasa mutih, berpuasa yang mana ia berbuka dengan nasi putih saja, tidak ada lauknya, tidak ada sayurnya, ya. Dan istilah-istilah yang lainnya, ya. Mereka menggunakan istilah-istilah yang tidak syar'i, ya. Wal aslu fi hadza an yantaliqan nasu fi mawa'idihim wa fi kalamihim wa fi ahaditsihim minan nususi syar'iyyah wa minal mustalahati asy-syar'iyyati allati wurida dzikruha fi kitabillahi wa fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara banyak sekali nas-nas syar'i, istilah-istilah yang syar'i disebutkan di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika istilah-istilah pensucian jiwa itu sudah ada, sudah banyak disebutkan, maka tentunya kita tidak lagi memerlukan ibarah, ungkapan atau istilah-istilah yang lainnya. Dikhawatirkan nanti kita akan terjerumus kepada cara atau metode
pensucian jiwa yang menyelisih syariat. Tujuannya baik, namun tata caranya tidak dibenarkan syariat. Tentunya tujuannya tidak akan tercapai. Ini adalah mukadimah dari kitab yang disampaikan oleh penulis. Kemudian berikutnya kita masuk kepada subbab, ya, atau bab yang baru, mafhumu tazkiyatin nafsi. Bagaimana cara memahami tazkiyatun nafs? Apa itu tazkiyatun nafs? Pensucian jiwa itu definisinya apa? Gitu ya. Kita harus paham dulu, ya, supaya di dalam pemahaman kita tersusun pemahaman yang benar, ya. Tazkiyatun nafsi jumlatun muraqabatun min kalimataini, ya. Tazkiyatun nafs tersusun dari dua kata. Al kalimatul ula hiya at-tazkiyatu wa tazkiyatu fil lughah, ya. Kata yang pertama tazkiyah secara bahasa masdaru zakka yuzaki tazkiyatun, ya. Berasal dari kata apa? Zakka, telah mensucikan. Yuzaki, sedang atau akan mensucikan. Tazkiyatun maknanya adalah pensucian. Wa tazkiyatu wa zaka'u fil lughah, ya. Kemudian disebutkan juga makna tazkiyah atau sinonim kata yang lainnya az-zaka huwa an-nama'u, ya, artinya tumbuh. Az-ziyadatu itu maknanya bertambah, ya. Yuqalu, sehingga disebutkan di dalam sebuah kalimat, contohnya zakka zar'u, ya. Tanaman itu zakka, tanaman itu tumbuh, ya. Tumbuh bertambah besar. Ai artinya nama, zakka di sini nama, yaitu tumbuh. Wa zakaul malu, contoh yang lainnya, harta itu zakka, telah bertambah. Sama artinya dengan nama. Wa minhu sumiyat az-zakatu fi syar'i zakatan. Oleh karena itu, dari kata tersebut, ya, kata-kata zakat disebut di dalam istilah syar'i, ya, zakatan, ya, dinamakan dengan zakat di annaha tazidul malu barokatan wa nama. Karena zakat itu adalah harta bertambah. Bertambah apanya? Keberkahannya. Bertambah apanya? Bertambah kuantitasnya. Ya, orang yang mengeluarkan zakat itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan abadi. Apa yang ia keluarkan itu abadi, kekal di sisi Allah. Bahkan Allah tambah, ya. Walihada akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita annahu ma naqasal malu abdin min shadaqatin. Sungguhnya harta seorang hamba itu tidak akan berkurang disebabkan sedekah, ya. Jadi harta seorang hamba yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami' As-Shaghir. Fasadaqatu tuzakkil mala wa taziduhu wa la tankusuh, ya. Oleh karena itu sedekah itu akan menambah harta, mensucikan harta, tuzakki, menambah harta dan tidak akan pernah menguranginya. Wa tazkiyatul mudhafatu ila nafsi huna hiya at-tazkiyatu syar'iyyah al-madhkuratu fi kitabillah wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kata-kata tazkiyah disandarkan kepada an-nafsi, diidhofahkan kepada an-nafsi, maka menjadi tazkiyah yang syar'i, pensucian yang syar'i, disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ma yahsulu li nafsil mu'mini minal khairi wal barakati bisababil inayati bihadzal janibi alladhi huwa tazkiyatun nafs.
ya. Sehingga diharapkan seorang mukmin itu dengan ia mensucikan jiwanya, ia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, karena ia memperhatikan keadaan jiwanya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan pada mukadimah, pada pembahasan pertama. Dan insya Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.